Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kutipan yang ditulis Suhokgi pada puluhan tahun silam itu selalu relevan dengan setiap zaman. Mahasiswa Universitas Indonesia itu dikenal sebagai aktivis yang sangat kritis menentang rezim Soekarno dan Soeharto. Bagi Suhokgi, Soekarno adalah kepala negara yang berfoya-foya ketika rakyatnya menderita setengah mati. Gi geram dikala melihat rakyat yang berada tak jauh dari istana merintih kelaparan hingga memakan kulit mangga. Sikap kritis Suhokgi tidak berubah ketika republik ini ada di bawah kendali Soeharto. Saat Soeharto merangkul sejumlah mahasiswa untuk dijadikan anggota DPR GR, Gi menentang itu, lantaran mahasiswa hanya dijadikan alat penguasa. Menurut Gi, sebagian dari mahasiswa itu adalah maling, berebut kursi, rebut ribut pesan mobil dan tukang kecap. Lantaran itu, Gi mengirimkan sebuah paket yang diantaranya berisi gincu, cermin, dan bedak kepada wakil-wakil mahasiswa di parlemen. Hingga akhir hayatnya, Suhokgi yang meninggal dunia pada 1969 teguh pada pendirian dan tidak pernah melacurkan idealismenya pada kekuasaan. Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan, seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi, tulis Gi pada satu momen. Puluhan tahun setelah era Gi berlalu, muncul wajah-wajah baru yang lantang menentang rezim Orde Baru hingga berhasil melengsarkan Soeharto dari kursi presiden. Selain Budiman Sujatmiko, ada Agus Djabo Priyono, Faisal Reza, dan sejumlah aktivis lain yang berhimpun di lingkaran Partai Rakyat Demokratik. Dulu mereka adalah para aktivis yang paling depan melawan rezim Soeharto hingga harus berurusan dengan aparat dan dipenjara. Kini ceritanya sudah berbeda. Budiman Sujatmiko yang pernah aktif di PDI Perjuangan memilih loncat pagar demi mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Padahal, dikala Orde Baru berkuasa, Prabowo Subianto merupakan lawan Budiman Sujatmiko dan para aktivis lainnya yang pro-reformasi. Keputusan Budiman itu membuahkan kekecewaan beberapa mantan aktivis yang berjuang menggulingkan rezim Soeharto yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat aktif di militer, Prabowo Subianto dituding sebagai aktor di balik penculikan sejumlah aktivis, sehingga keputusan Budiman itu dinilai sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan para aktivis. Namun, kekecewaan para aktivis itu tidak menyurutkan langkah Budiman Sujatmiko untuk bergabung dengan gerbong Prabowo Subianto yang kemudian memenangi Pilpres 2024. Budiman pun dapat jatah jabatan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selain Budiman Sujatmiko, Agus Djabo Priyono pun dapat kursi di pemerintahan Prabowo Subianto. Bekas Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik yang kini memimpin Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima ini diberi jatah di Kementerian Sosial sebagai Wakil Menteri. Ada juga Faisal Reza yang diberi jatah sebagai Wakil Menteri Perindustrian. Lalu Mugianto Sipin yang pernah aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan sempat diculik aparat, kini dapat kursi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Saat Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2014, Mugianto menilai Prabowo tidak pantas menjadi presiden, lantaran memiliki banyak dosa saat masa reformasi dan belum dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Kini faktanya berkata lain. Sama seperti aktivis lainnya, Mugianto tanpa beban rela menjadi pembantu Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Bagiku sendiri, politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Tulisan Suhokgi itu bisa jadi merupakan inspirasi sekaligus dalil Budiman Sujatmiko dan sejumlah aktivis pro-demokrasi untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, mantan militer yang pernah menculik dan memenjarakan mereka tanpa melalui pengadilan. Tapi dalam buku catatan seorang demonstran, Suhokgi juga menulis ini. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka.